Shalom teman-teman. Shalom. Bertemu kembali di Kagum PA yang ke-16. Yeay. Bersama saya Iyo dan rekan saya Setio. serta di sini ada pembawa firman. Perkenalkan diri Mas. Ya, nama saya Lulu. Nama lengkapnya? Nama lengkap saya beda sih mas namanya mas. Nama lengkap saya Bima Jalu Ardi. Oh, tapi panggilannya Lulu. Iya. Oke. Sebelumnya untuk membakar semangat kita agar mengikuti PA-nya lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan sebuah pujian Allah Bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Untuk selanjutnya saya persilahkan Setio untuk memimpin doa pembuka. Baik teman-teman, untuk memulai PA pada saat ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, agar dapat melaksanakan persekutuan pada saat ini dengan baik dan lancar Tuhan. Kami juga meminta berkat-Mu agar Mas Lulu dapat menyampaikan sharing firman ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jalannya PA pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, untuk Mas Lulu, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih untuk Iyo dan Dek Setio. Sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah mengklik video ini, yang mengikuti PA dari rumah. Halo, shalom dari teman-teman blok 1, mana? Blok 1? Shalom. Ada ya? Dari blok 2, Shalom. dari blok berapa ya? Blok 3. Yeay. Dan juga pastinya ada juga dari blok 4 yang di sana. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di PA yang ke-16 ini walaupun masih secara online. Baik, untuk pada kesempatan pada malam hari ini, firman Tuhan yang akan saya sharingkan kepada teman-teman dan juga Setio dan Iyo itu terkait tentang
jangan cobai dia. Jadi intinya kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah kita, seperti itu. Baik teman-teman, kita mulai dengan membaca Alkitab. Saya minta bantuan dari Dek Setio. Kita akan baca Alkitab dari Kitab Keluaran ayat 17. Kitab Keluaran 17 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Teman-teman yang di rumah bisa juga untuk mengikuti, untuk membaca ayat. Baik, Dek Setio, saya persilakan. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami, dan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memikul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Baik, terima kasih Dek Setio. Baik teman-teman, kita bisa cermati di bacaan kita kali ini bahwa di situ diceritakan bahwa bangsa Israel atau disebutkan di situ adalah tua-tua Israel, itu dia meragukan Tuhan begitu. Jadi untuk di padang gurun, padang pasir ya, panas bebatuan itu kenapa tidak ada air seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Kemudian gini, kita analogikan ke contoh yang lebih mudah lagi Dek Setio dan Iyo. Pernah melihat nggak untuk sistem pendidikan di militer? Pernah di YouTube sih. Di YouTube ya? Ya, Atau dulu pernah cita-cita mau masuk ke militer mungkin Dek Setio? Enggak sih. Enggak? Enggak. Kenapa enggak mau masuk ke militer? Karena saya mikir itu berat. Beratnya di mana? Banyak sih, di fisik, di waktu, terus tenaga juga. Masuk tentara itu sulit. Kalau Iyo enggak masuk ke militer kenapa? Enggak ada niat atau gimana? Dulu sempat ini sih, bukan ke militer, pengennya ke semi militer. Semi militer contohnya apa? Contohnya semi militer itu yang mana? Oh, bajunya doang. Iya, bajunya kan bagus. Oh, semi militer itu maksudnya apa? Semi militer. Ya enggak militer banget. Terus apa gitu kan? Militer kan tentara, polisi seperti itu kan. Pendidikannya ya, seperti itu. Kayak yang pendidikan yang mengikat gitu loh, ikatan dinas gitu-gitu. Iya, kan iya. bajunya ada yang ketat bagus gitu. Oh, jadi cuma pengen bajunya. Iya. Baik, coba kita cermati untuk Dek Setio dan Iyo bahwa di militer itu bahwa pendidikannya adalah sangat disiplin. Benar ya? Setuju dulu ya? Kita tetapkan dulu bahwa di militer itu sangat disiplin. Betul. Semua prajurit sangat patuh terhadap komandan. Kita sebutnya komandan aja ya. Komandan itu jenderal, pada jenderalnya. Jenderalnya bilang A, pasti untuk prajuritnya pasti akan melakukan A. Seperti itu. Betul. Tetapi ketika prajuritnya tidak mentaati perintah dari jenderal, apa yang terjadi? Hukuman toh? Ya, dapat hukuman. Banyak ya, di luar kemarin berita-berita itu kan banyak. TNI ketangkap polisi, TNI ketilang polisi, dia kena sanksi dari kepolisian seperti itu. Bahkan ada yang dicopot.
dicopot dari jabatannya dan sebagainya itu. Nah di situ kita juga belajar tentang Tuhan yang memberi kita perintah. 10 perintah Allah, ingat Dek Setyo? Ayo. Masih lumayan. Ya coba ingat yang keberapa? 10 perintah Allah mungkin ada. Jangan mencuri. Ya, sampai. Iya, ayo. Ada. Apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Dek Setyo lagi? Jangan berzina. Nah, iya lagi apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Mantap. Setyo lagi apa? Lupa Mas. Lupa ya. Aku enggak ditanya lagi. Iya lagi. Jangan mengingini sesamamu atau miliknya atau lembunya atau yang lainnya. Ya seperti itu. Jadi untuk 10 perintah Allah itu untuk Dek Setyo dan Iyo, menurut kalian nih, itu berat nggak? Berat Beratnya di mana? ngakuinnya. Itu menganggap Dek Setyo dan Iyo itu menganggap itu sebagai apa? Sebagai perintah atau sebagai apa mungkin? Karena kan ada jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina tadi. Penuntun hidup. Penuntun hidup. Jadi ya gitu ya. Beratnya di situ. Enggak takut, maksudnya takut enggak? Kan itu kan larangan toh sebenarnya, larangan toh. Iya, ada Jangan, takutnya. kata jangan dan sebagainya itu toh. Bisa ya benar ya? Iya betul. Takut. Takut. Takutnya apa? Takut kena hukuman dari Tuhan. Nah itu. Ya. Baik, jadi Tuhan, teman-teman yang di rumah juga, jadi 10 perintah Allah di situ adalah dijelaskan bahwa itu bukan merupakan apa ya? Bukan merupakan sebenarnya itu bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Contohnya kan misalkan jangan mencuri. Kita ibaratkan ketika kita masih kecil, ketika ada kompor di situ, misalkan Dek Setyo ada kompor di situ, Setyo mendekat ke situ. Kemudian bapaknya Setyo bilang, "Dek Setyo, kamu jangan ke kompor itu. Jangan pegang kompor itu." Nah, itu kan kayak istilahnya Larangan. sebenarnya marah, tetapi bapaknya kan sayang sama Setyo. Supaya Setyo enggak terbakar di situ toh. Kok terbakar Betul. ya, kepanasan megang Ya, kompor ya. seperti itu ya. Santai aja kebakar seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk apa ya? Bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita umat manusia seperti itu. Kemudian di kehidupan sehari-hari pun juga harus kita lakukan. Kita harus taat kepada Tuhan. Jadi kita diberatkan kita prajurit, Tuhan itu jenderal kita. Iya. Iya, bulan ini bolong berapa ke gereja? Puji Tuhan enggak. Ya itu enggak apa-apa sih sebenarnya. Maksudnya ketika ada, maksudnya sebenarnya kalau ke gereja itu mungkin menurut saya juga taat sih, ketaatan kita untuk pergi ke gereja. Mungkin di waktu-waktu ini mungkin kita rajin ya, teman-teman juga rajin ya. Iya. Di Setyo, di Iyo. Saya juga gimana manggilnya? Iyo ya. Saya Iyo. Iyo pun ke gereja pun juga mungkin apa ya, kita juga pelayanan di gereja dan sebagainya. Secara otomatis kita pasti pergi ke gereja. Ya, Tapi betul. untuk apakah kita ke gerejanya dengan tulus dan ikhlas ya itu urusan masing-masing seperti itu tadi ya, perintah Tuhan. Baik, di situ tadi di ayat bacaan yang kita baca tadi Dek Setyo ya, di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 tadi, bahwa di situ adalah bangsa Israel, dia yang meragukan Tuhan. Jadi dia ingin mencobai Tuhan, yang dikatakan tadi tentang apakah akan ada Tuhan di tengah-tengah kita, bahwa kita di padang gurun yang tidak mungkin ada air. Tetapi di situ dibuktikan bahwa Musa mengetokkan Iya. mengetokkan tongkatnya ke gunung batu dan Iya. akhirnya keluarlah air di situ. Jadi Tuhan itu bukan bukan langsung memberikan apa yang bangsa Israel minta. Padahal di ayat sebelumnya kalau teman-teman cermati di ayat yang ke-16 itu bahwa Tuhan Yesus juga sudah memberikan mukjizatnya kepada bangsa Israel. Seperti itu. Jadi ketika bangsa Israel bersungut-sungut ini di padang pasir ini kenapa? Apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita? Nah, di situ Tuhan tidak langsung memberikan ini air. Piok gitu enggak. Piok ya dikebiurkan gitu. Piok gitu enggak. Biur. Tapi dia melewati lalui Musa kan, Musa untuk mengetokkan ke gunung batu akhirnya keluar air di situ. Kemudian ketika Tuhan belum berkehendak ya sudah, kita tunggu kehendak Tuhan. Ada contoh lagi terkait hal seperti itu. Iya pernah dengar kasus orang yang masuk ke ini, pria dari mana ya, luar negeri itu. Ya. Dia masuk ke kebun binatang, maksudnya ke kandang singa.
Ingat nggak? Gak tahu ya. Nggak tahu. Gimana Saya emang ceritanya? gini ceritanya. Ini agak susah ya. Saya pakai HP. Jadi di situ ceritanya intinya seperti ini. Laki-laki itu pengen membuktikan bahwa Tuhan benar-benar ada. Jadi dia turun ke kandang singa dan akhirnya tewas. Iya toh? Ya jelas, kita turun ke kandang singa, singanya lapar disantap. Betul. Seperti itu. Kemudian begini, ketika teman-teman taat kepada Tuhan itu belum tentu godaan dosa pun tidak ada. Seperti jangan mencobai Tuhan itu juga termasuk dosa menurut saya. Jadi teman-teman yang berpelayanan di sini, mungkin teman-teman yang berpelayanan di sini pun juga merasa mungkin banyak godaan ya. Iyo ini contoh ya, saya panggil langsung saja, tanya saja. Selama pelayanan di gereja, selama pandemi ini, ya kan rajin nih pelayanan gereja nih ya, rajin ya. Puji Tuhan, ya puji Tuhan rajin. Selama pelayanan gereja ini, adakah cobaan atau godaan untuk melakukan dosa? Ketika pelayanan, godaannya kalau misal ibadah pagi, ya, kan sebelumnya juga ibadah juga Sabtunya. ya Sabtu sore itu ya. Nah terus kan harus bangun pagi juga. Nah terkadang juga timbul godaan ngantuknya itu. Ngantuknya. Ya itu. Di gereja tidur seperti itu. Iya itu godaan yang paling Sering. ya, Sering. paling sering. Itu. Ada godaan lain lagi enggak? Godaan mungkin. Jadi yang mungkin berbuat dosa mungkin apa ya? Oh ya, tadi pagi dari situ dan iyo. Saya tuh membuka apa ya istilahnya sharing di Instagram. Itu mungkin banyak teman-teman yang sudah masuk juga sharing terkait mungkin teman-teman kan teman-teman kuliah, teman-teman kerja dan teman-teman gereja kan banyak yang berpelayanan juga di gereja. Saya pengen tahu, maksudnya ketika berpelayanan di gereja itu, ketika kita semakin rajin pelayanan di gereja, apakah godaan itu semakin besar seperti itu? Dan di situ jawabannya sangat menarik sekali. Jadi di situ ada teman saya itu posisinya di Jawa Barat. Itu teman saya SMP. Saya tidak sebutkan namanya. Jadi teman saya SMP itu di Jawa Barat, dia lulusan sekolah tinggi teologi. Dia langsung sharing kepada saya terkait saya pelayan Tuhan. Saya pelayan mimbar. Kalau dia nyebutnya pelayan mimbar, dia pelayanan di gereja menjadi song leader, WL seperti itu, pemain musik seperti itu. Tetapi dia suatu saat dia jatuh ke dalam dosa. Dosanya itu tidak main-main. Saya diberi kabar bahwa sudah 3 bulan saya melahirkan seorang bayi. Dan lebih mengejutkannya lagi, bayinya itu bukan dari pacar yang saya tahu, pacarnya dia. Saya tahu pacarnya dia yang orang Kristen juga. Jadi pacarnya itu bukan dari orang Kristen itu, tapi dari yang berbeda iman juga. Mengejutkan bukan? Yeah. Saya tadi pagi nggak tahu, saya buka Instagram itu kan saya buka pertanyaan atau sharing itu mulai pagi itu, tapi mulai jam 10 dia itu mulai masuk. Gila. Akhirnya jam 11 itu saya berani telepon tanya. Seperti itu. Karena mungkin imannya begitu kuat dengan Tuhan, keyakinannya begitu kuat dengan Tuhan, dia mau mengakui kesalahannya, akhirnya dia mempertahankan bayinya itu sampai lahir. Itu juga berat. Yeah. Dia menyembunyikannya sendiri loh itu loh. Sampai lahir orang tua baru tahu. Ceritanya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang di sini mungkin bukan apa ya? Bukan untuk menjadi ketakutan, tetapi memang kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga. Jadi ketika kita berpelayanan belum tentu kita tidak mengalami godaan dosa itu. Tapi teman-teman jangan takut. Jangan takut untuk berpelayanan. Nanti kalau aku pelayanan, nanti aku godaannya besar dan sebagainya, aku jatuh dalam dosa gimana? Kalau teman-teman selalu taat pada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingan Tuhan, pasti tidak akan jatuh ke dalam dosa itu. Dan kemudian itu yang mengejutkan ya tadi ya. Kemudian ada yang menggelitik juga. Menggelitik itu gini. Godaan terbesar dalam berpelayanan. Teman saya itu menjawab, kalau kita gibah waktu pelayanan seperti apa? Gibah. Ya. Setio, sering enggak seperti itu? Pernah ngalami enggak? Pernah sih. Menurut Setio, itu dosa enggak gibah itu? Atau gosip lah katakanlah. Ya, apa gosip ya? Iya. Nyebutnya gisap. Gibah. Kalau menurut saya sih itu
masuk dalam dosa juga sih. Kenapa masuk dalam dosa itu? Karena apa ya? Itu kan ngomongin orang. Kita kan kalau ngomongin orang nggak mikir seberapa apakah itu yang dia omongin itu benar apa enggak. Ya, nah, itu jadi timbul, belum tentu sesuai fakta ya. seperti itu ya. Oke, baik, kita akan coba pahami terkait tentang gosip. Ya, saya mau ngutip dari kata-kata John mocone piye ya? John Piper ya, menyebutkan. Bahasa Inggrisnya rada piye ya, coba ya dibaca ya. Iya. Gossip can be true, but most always negative. Waduh. Artinya, Gosip itu negatif. iya. Jadi intinya gosip itu cenderung ke negatif. Apapun negatif itu disebutnya gosip. Cerita-cerita yang digosipkan bisa jadi adalah fakta, tetapi hampir selalu disampaikan dengan tujuan yang negatif. Betul. Dan tujuan negatif inilah yang menjadi aspek terpenting dalam gosip, yaitu menceritakan kejelekan orang lain dengan tujuan supaya diri sendiri tampak lebih baik. Waduh, parah ya. Ya itu dosa parah. Tetapi kalau ada beberapa teman juga yang menyanggah diskusi terkait. Jadi belum tentu loh ketika saya gibah itu dosa saya nggak setuju juga. Karena saya ambil positifnya. Bang, positifnya apa? Jadi seperti ini loh. Ketika saya juga bingung. Jadi ada. Jadi teman saya itu langsung nge-DM toh. Kalau misalkan gibah itu dosa enggak? Enggak, menurut saya enggak. Karena kita ambil positifnya. Coba kita buka dulu ini. Jangan dilihat. Jadi teman saya itu bilang kalau gibah itu ya ketika kita ambil positifnya menurut dia itu baik untuk dirinya. Jadi untuk pengalaman kedepannya aku enggak boleh seperti itu. Oh. Seperti itu loh ya. Bisa ya. Bisa. Ya. Jadi perbanyak gibah dengan positif. Enggak boleh, tetap enggak boleh. Jadi hati-hati ketika kita gibah atau gosip. Mungkin kita melihat melihat satu titik kotoran di mata orang lain, tetapi kita tidak melihat satu balok besar di mata kita. Seperti itu ya. Yeah. Itu ya, teman-teman tidak boleh julid seperti itu. Tapi kalau memang itu untuk kebaikan, jadi untuk kebaikan. Kalau menurut saya pribadi ketika itu untuk kebaikan bersama, jadi supaya teman kita lebih baik, kemudian teman kita lebih taat kepada Tuhan dan sebagainya, ya menurut saya tidak masalah. Seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin tadi kan dijelaskan takut pelayanan ketika aku pelayanan kok aku terjun dosa piye Mas dan sebagainya seperti itu. Nah itu teman-teman saya di kantor itu bilang seperti ini. Tadi pagi juga ketika saya share itu kan, aku tuh pengen pelayanan di gereja, tapi aku takut tentang hal itu yang kamu sharingan tadi. Jadi memang banyak di sharing tadi teman-teman itu bilang, saya tuh takut ke gereja, pelayanan gereja karena godaannya. Karena semakin tinggi iman kita, semakin tinggi mungkin godaannya. Seperti pohon semakin tinggi kan semakin angin besar ya, menerpa ya. Itu. Tetapi gini teman-teman, ketika saya agak sedikit lupa, jadi ketika kita pelayanan, jangan jadikan pelayanan kita untuk menutupi dosa kita. Itu hati-hati. Jadi mungkin banyak teman-teman ya, mungkin saya nggak tahu, maksudnya saya pun atau pernah mengalami atau tidak, mungkin saya juga tidak sadar dan sebagainya, Iyo atau Setio juga. Jadi mungkin orang lain melihat, wah Iyo ini pelayanan terus di gereja. Dia rajin di gereja, dia datang ke gereja terus. Nah, orang lain tahunya kan Iyo rajin di gereja. Nah itu menjadi peluang buat Iyo, wah aku nggak apa-apa lah ngelakuin dosa inilah. Kayak kompromi gitu loh. Nah itu kan jangan sampai digunakan seperti itu. Yeah. Jadi memang hal-hal seperti itu yang mungkin menjadi sangat rawan untuk teman-teman pelayan gereja untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin banyak hal yang menggoda untuk kita melakukan dosa, tetapi percaya bahwa ketika kita taat, kita meminta kepada Tuhan pasti akan diberikan. Gini, saya akan coba sharing lagi terkait ayat Alkitab. Jadi ayat Alkitab itu tentang ketika kita minta kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan itu sebenarnya kita mintanya maksa atau gimana sih? Iya, pernah nggak minta kepada Tuhan itu maksa? Enggak. Jadi gini loh, Tuhan, aku pengen nilai ujianku itu 10, 9, 8, 7 misalnya kayak gitu. Pernah nggak? Aku pengen lulus. Jadi bahasanya kayak kita yang mendikte. Iya, gitu. kita yang menginginkan ini harus seperti ini Tuhan, harus seperti itu Tuhan.
Kalau gitu ya pernah sih. Pernah ya? Iya. Di Setio juga pernah? Pernah, Ya. sering malah. Sering? Iya. Contohnya apa? Cerita, enggak apa-apa. Contohnya apa ya? Dalam hal misal ada suatu kelas gitu, Oh, kelas? terus suruh bagi kelompok gitu. Oh. Kamu berdoa supaya dapat yang cantik gitu kelompoknya enggak? Enggak sih. Ya pengennya dapat kelompok yang apa ya, orang-orangnya itu Pintar. ya Cepet gitu. ngerjain Ya. cek-cek gitu ya. Ya cak-cek terus. Cek gitu. Terus kan tugasnya itu kan paling enggak seminggu. Terus kalau misal dapat yang cak-cek gitu kan hari berikutnya udah selesai, terus hari berikutnya lagi udah apa ya, udah lost pokoknya. Lost doll. Iya. Sorry itu. Ya, jadi memang kita tidak salah minta kepada Tuhan, kita tidak salah minta kepada Tuhan. Karena di Alkitab pun juga dijelaskan di Matius 7 ayat 7 itu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Iya. Itu kita minta kepada Tuhan. Tetapi ayat ini seringkali dipakai banyak teman-teman atau gereja itu agar meminta doa kita supaya dikabulkan kepada Tuhan. Padahal ketika kita minta kepada Tuhan itu kan itu keinginan kita, tapi belum tentu itu menjadi keinginan Tuhan untuk kita. Iya. Betul. Betul ya? Betul. Saya pernah sharing ke teman-teman juga waktu itu akhir tahun kalau nggak salah. Waktu di renungan akhir tahun di gereja juga itu terkait jangan khawatir akan kedepannya kita mau seperti apa, karena itu sudah digariskan Tuhan. Jadi nama kita, kemudian besok kita mau jadi apa, kita mau hidupnya seperti apa itu udah ditulis sama Tuhan di bukunya. Tinggal sekarang kita tinggal cari aja, Tuhan saya harus seperti apa, saya harus bagaimana. Jadi kita tidak usah khawatir, yang penting kita terus taat kepada Tuhan, ikuti ajarannya, kemudian kita cari tahu apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadi banyak teman-teman mungkin yang apa ya, yang mungkin marah sama Tuhan. Saya pun juga pernah marah sih sama Tuhan ya. Jadi waktu itu saya marah sama Tuhan, saya menghadapi sebuah apa ya, mungkin masalah yang mungkin yang menurut saya mungkin yang baru pertama kali saya alami. Jadi begitu membuat saya sampai down gitu kan, mau sampai down itu sampai benar-benar saya sampai mau kemana-mana susah, mau kemana-mana malas karena ada masalah ini masalah itu. Akhirnya saya minta kepada Tuhan, kok nggak dijawab-jawab gitu loh. Jadi sampai berbulan-bulan itu nggak ada jawaban. Saya harus seperti apa? Sampai akhirnya saya bilang seperti itu. Tuhan kenapa nggak dijawab? Terus akhirnya saya bilang, ketika saya banyak nih sekarang di Instagram nih. Coba nanti Setio sama Yok coba buka Instagram. Instagram itu banyak sekali sharing-sharing tentang firman Tuhan. Saat teduh seperti itu banyak sekali. Jadi saya mulai baca itu dan akhirnya saya mulai minta kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dan sebenarnya seturut kehendak-Mu saja. Jadi tidak bukan supaya Tuhan aku ingin ini selesai, enggak. Tuhan saya harus seperti apa? Keinginan Tuhan seperti apa? Saya coba lakukan itu walaupun mungkin jawaban Tuhan tidak langsung lewat ke kita ya, tidak langsung lewat ke kita. Tapi waktu itu kalau boleh sharing, jadi waktu itu permasalahan saya itu mulai sedikit berangsur selesai itu bukan dari diri saya sendiri jawabannya Tuhan tuh mengirimkan mungkin teman-teman saya yang luar biasa. Jadi teman-teman saya luar biasa itu mulai mendekat ke saya dalam artian yang sebelumnya saya tidak pernah ngobrol dengan teman saya ini, tiba-tiba saya ada komunikasi. Saya tiba-tiba langsung cerita, saya tiba-tiba langsung seperti ini. Teman saya memberi saran dan sebagainya seperti ini. Dan akhirnya sampai sekarang berangsur mungkin sudah hampir sebulan itu sudah mulai saya sudah merasakan ketenangan lagi. Jadi selama kegelisahan itu berbulan-bulan akhirnya saya ketika saya minta kepada Tuhan saya harus seperti apa ya, jawaban Tuhan itu tidak langsung datang. Ya mungkin ini belum jawaban yang sesungguhnya dari Tuhan, tapi saya percaya ketika jawaban itu membuat kita lebih tenang dan lebih dekat kepada Tuhan, itu adalah jawaban Tuhan. Kalau menurut saya seperti itu. Itu pengalaman saya. Jadi nanti kemudian Setio, jangan takut pelayanan gereja. Ya. Jangan takut tergoda dosa. Siap. Ya, siap. Kita lebih tahu tentang firman Tuhan. Otomatis kan kita ke gereja, kita mendengarkan khotbah Bu Pendeta, kita mendengarkan firman Tuhan dari teman-teman sharing ketika PA. Ya. Otomatis kan kita tahu lebih tentang firman Tuhan.
Betul. Harusnya kita bisa mengatur kehidupan kita. Saya nggak boleh seperti ini, saya nggak boleh seperti itu. Saya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadikanlah pelayanan itu sebagai pondasi kita untuk ikut Tuhan. Untuk selalu setia kepada Tuhan dan jangan takut akan hari esok. Karena sudah ditulis Tuhan ya. Iyo, nah, ya. Prasetyo Adi, Wicaksono. Ini namanya Iyo sama Setio jadi satu. Besok akan jadi, misal akan jadi polisi, akan jadi presiden. Nah, kita nggak tahu. Ya. Nah, sekarang tinggal kita nyari saja ke Tuhan. Tuhan, saya harus seperti apa? Yang Tuhan inginkan kepada saya apa? Bukan apa yang saya inginkan yang harus dituruti Tuhan. Iya, betul. Tuhan boleh menunda apa yang kita inginkan, tapi kita jangan tunda untuk taat kepada Tuhan. Iya. Karena ketika kita menunda kita taat kepada Tuhan, kita akan kehilangan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Mungkin Setio atau iya mungkin ada pengalaman sharing terkait seperti itu? Pasti ada, saya jamin. Apa ya? Ya mungkin ini aja yang baru masuk kuliah kan Setio. Ya. Ada nggak ketika memilih kampus itu sempat mengalami kebingungan gitu nggak? Banyak kebingungan sih. Dan dibawa ke dalam doa nggak? Ya puji Tuhan saya bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Akhirnya rasakannya seperti apa? Ini kan mungkin banyak ya teman-teman yang memilih kampus itu hanya sekedar, oh saya pengen masuk kampus sana, itu kampusnya bagus. PTN ini, PTN itu. Betul. PTN itu perguruan tinggi negeri ya? Negeri, Benar? ya. Nah PTN ini, PTN itu. Tapi Setio mikirnya seperti apa gitu? Dulu kan saya waktu pembukaan PTS saya coba daftar PTS ya, Ya. Perguruan tinggi swasta. Oh PTS perguruan tinggi swasta. Luar Terus negeri. lanjut. Terus saya coba mendaftar terus minta nilai rapot dari sekolah terus saya masukkan terus puji Tuhan setelah beberapa bulan ada pengumuman diterima. Terus selanjutnya saya bingung mau tak ambil apa enggak gitu. Terus saya bawa dalam doa juga terus itu kan masanya lama buat nolaknya itu lama terus akhirnya orang tua bilang udah ambil aja gitu. Terus saya ambil terus kemudian waktu itu ada tes negeri juga banyak tes negeri terus saya coba juga soalnya saya dulu target juga pengen ke negeri tapi oleh kan itu kan ada tes UTBK untuk apa UTBK? UTBK itu buat ketentuan masuk di mana Negeri. gitu. Ya. Oh ketentuan masuk. Oh. Nah sebelumnya kan saya kan udah sering banget ikut les-les gitu terus ikut tryout. Nah saya itu target nilai saya sekian gitu. Terus waktu di tryout itu kok nilaiku nggak pernah sampai segini. Terus waktu UTBK target saya itu kecapai. Tapi yang di atas saya itu masih banyak lagi. Terus dari situ saya tuh ngeluh sama Tuhan. Ya Tuhan kok gimana ya ini targetku udah kecapai tapi aku tetap nggak keterima di negeri. Terus gimana ini terus akhirnya setelah banyak pertimbangan terus nggak diterima di UM juga akhirnya saya tetap masuk yang ke swasta itu. Akhirnya masuk ke swasta. Ya. Ada sedikit mungkin marah nggak sama Tuhan? Marah sih enggak, cuma kan saya kan sudah target saya udah kepenuhi di nilai itu, tapi tetap nggak keterima. Ya tapi tetap nggak keterima, soalnya bobotnya tahun ini memang tinggi-tinggi Oh, gitu. memang tinggi-tinggi Iya. seperti itu. Jadi yang membuat saya tidak menyesal itu di situ. Memang tinggi standarnya. Iya mungkin sama-sama sharing satu semuanya loh. Apa ya? Pengalaman mungkin dulu masuk kuliah atau mulai apa seperti itu. Yang mungkin sempat marah sama Tuhan enggak? Pernah sempat marah sama Tuhan enggak? Ya kayaknya nggak pernah. Pernah tapi mungkin udah lupa ya. Coba tentang apa? Masa lupa? Pernah tuh berarti kan inget, pernah kok lupa. Apa? Contoh hal aja. Kalau misalkan nggak mau cerita, sebutkan tentang apa aja. Terkait Ya, apa? sama sih hampir sama tentang yang masuk ke univ tadi. Heeh. Ya hampir mirip kok sama Setio. Terus muncul rasa kecewa kok gini. Heeh. Padahal kita udah Berusaha gitu seperti ya. itu. Terus sempat boykot gak? Maksudnya boykot tuh melakukan tindakan apa gitu untuk menunjukkan bahwa aku ini marah loh Tuhan gitu.
Misalkan kamu nggak ke gereja seminggu enggak sampai segitu itu ya. Enggak. Tapi tetap marah ya. Ya. Aku udah belajar kok tetap nggak seperti Ya. ini. Wah, gimana? Seperti itu. Kayak kecewa di hati doang, tapi nggak sampai kayak gitunya. Oh iya. Nah, jadi memang begini Dek Setio dan Dek Iyo nyebutnya. Saya karena sering manggilnya Iyo jadi saya panggil Iyo aja. Manggil Dek itu kayak aneh. Jadi kesimpulannya mungkin seperti ini ya. Terkait tentang doa tadi, kita memang ketika kita minta kepada Tuhan tuh antara maksa sama kita doa itu beda dikit sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut kamu baik. Tetapi mintalah apa yang menurut Tuhan baik bagi kamu. Seperti itu. Begitu, Dek Setio dan Iyo. Ya. Dan juga teman-teman yang di rumah, pesan saya tetap jangan takut untuk berpelayanan, jangan takut untuk pergi ke gereja, dan buat teman-teman yang sudah pelayanan tetap terus semangat bahwa Tuhan akan beserta kita terus. Ketika teman-teman berpelayanan, taruhlah Tuhan di center point pelayanan Tuhan, center point kuliah teman-teman, center point kehidupan teman-teman. Jadi tujuan dari apapun kegiatan teman-teman adalah Tuhan. Ketika teman-teman melakukan itu, pasti akan tenang. Jadi contoh gini, ketika teman-teman menempatkan suatu keinginan, kampus A ini sebagai center point saya. Ketika saya tidak bisa masuk ke situ, gimana? Kamu akan kehilangan kampus itu. Ya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau kamu centernya kepada Tuhan, kamu berbuat dosa, Tuhan tetap mengampuni kita loh. Iya. Seperti itu loh. Tuhan tetap sayang sama kita loh. Tuhan gak bakal meninggalkan kita walaupun keadaan kita segimanapun, sampai kita delosor pun Tuhan tetap, oh itu anak saya gitu loh. Seperti itu. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan kendor, tetap pelayanan kepada Tuhan. Begitu, Dek Setio dan Iyo, mungkin sharing yang dapat saya berikan ke teman-teman. Mungkin teman-teman yang di rumah yang ingin bercerita bisa nanti komen ya, komen di bawah aja, komen di bawah. Nanti kalau saya buka komen, mungkin kalau kita bisa diskusi bareng-bareng. Jadi teman-teman nanti yang lain juga bisa saling tanya jawab di komentar di YouTube supaya kita bisa lebih mengenal satu sama lain juga, kita bertukar pengalaman untuk kehidupan kita yang lebih baik demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Gitu, terima kasih. Ya, terima kasih buat Mas Lulu yang telah menyampaikan sharing pada malam hari ini. Banyak sekali pertimbangan yang harus kita lakukan dalam berkegiatan, dalam pelayanan. Yang penting intinya ketika kita sudah melakukan itu, tetap ingat dengan Tuhan. Jangan waktu ketika di atas saja yang ingat Tuhan, terus waktu kita sedang di bawah kita lupa dengan Tuhan. Jangan sampai hal seperti itu ada dalam hati teman-teman. Nah, untuk meneladani firman dari Mas Lulu pada saat ini, mari kita siapkan hati kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya ke
pandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas setiap nafas hidup yang Kau berikan kepada setiap diri kami Tuhan. Sehingga kami masih bisa berkumpul, masih bisa memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami akan berdoa. Yang pertama untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami dari semua bencana, dari semua permasalahan yang ada di bangsa kami Tuhan. Yang mungkin pada saat ini bangsa kami sedang menghadapi virus corona Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau tunjukkan kemuliaan-Mu di negeri, di bangsa Indonesia ini, supaya kami bisa melewati wabah virus corona ini dengan cepat dan selamat Tuhan. Kiranya Engkau berkati pemimpin dari mulai Bapak Presiden, Bapak Jokowi sampai dengan Pak RT di sekitar kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka ketika mereka memimpin kami, supaya kami dapat menjalankan apa yang sesuai dengan seturut kehendak-Mu melalui mereka Tuhan. Berkati juga penjaga keamanan di negara kami, mulai dari polisi, TNI, Polri, sampai dengan Hansip yang ada di sekitar kita Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka untuk menjaga setiap keamanan, ketentraman di bangsa ini Tuhan. Tuhan, yang kedua kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan orang tua kami yang sangat berharga di kehidupan kami. Engkau telah memberikan orang tua kami yang mampu mengajarkan kami, mampu menuntun kami hingga saat ini, menuntun kami di jalan-Mu dan selalu taat setia kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati orang tua kami, supaya orang tua kami dapat Engkau beri hikmat, Engkau beri berkat setiap hari, dan setiap hari selalu bertambah dan bertambah lagi Tuhan. Ya Tuhan, selanjutnya yang ketiga kami berdoa untuk studi dari teman-teman kami. Mungkin teman-teman kami banyak yang masih kuliah Tuhan, berkati perkuliahan teman-teman, kemudian berkati juga sekolah teman-teman yang mungkin masih SMP atau SMA Tuhan. Berkati mereka setiap pembelajaran yang mungkin saat ini dalam kondisi pandemi ini mereka masih belajar secara online Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi kepada teman-teman kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang saat ini sedang mengalami pergumulan untuk kehidupannya Tuhan. Permasalahan tentang sekolah, kemudian permasalahan tentang kehidupan, permasalahan tentang keluarga, permasalahan tentang jodoh ataupun yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau turun tangan di situ Tuhan, Engkau turut serta dalam menyelesaikan permasalahan dari teman-teman kami Tuhan, supaya teman-teman kami dapat menyelesaikan masalah itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKJ Gumulan dan juga Pepantan Jomboran Tuhan. Berkati gereja kami dalam setiap berpelayanan, dalam mengabarkan Injil dan kabar sukacita-Mu Tuhan. Berkati setiap pengurus gereja, mulai dari kantor, kemudian dari para majelis dan ibu pendeta. Kiranya Engkau berkati supaya dapat mewartakan atau mengabarkan Injil-Mu dengan baik dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat persekutuan kami Tuhan yang pada malam hari ini kami adakan, supaya persekutuan ini dapat berjalan secara terus menerus, kemudian kami bisa semakin bertumbuh secara iman untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga teman-teman yang sudah mendukung sehingga berjalannya PA online ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati teman-teman yang tergabung dalam tim ibadah online sehingga PA ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan,
Itulah seruan doa-doa kami Tuhan. Mungkin banyak sekali doa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin apa yang Tuhan kehendaki untuk kami pasti akan terjadi untuk kami. Dan apa yang terbaik untuk kami itu adalah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, banyak sekali dosa. Doa ini kami haturkan dan panjatkan kehadirat-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih karena telah menonton PA Kagum 16 ini. Lalu jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Serta juga tetap jaga kesehatan di era pandemi ini dengan cara gimana, Setio? Pakai masker, Ya. terus selalu cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan selalu jaga jarak antar satu dengan yang lainnya. Ya, sampai jumpa di Kagum PA berikutnya. Dadah. Dadah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.